Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Ibu ya. Ya, selamat Ya, sore. dengan Ibu Karisa benar ya? Ya, Ya, benar. baik. Perkenalkan nama saya Perawat Rizka Satriawan. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya mengunjungi Ibu karena akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai edukasi COVID-19 yang sekarang menjadi pandemik yang cukup viral juga, Bu. Ya, nanti prosedurnya saya akan memberikan edukasi wawasan mengenai COVID-19 itu apa, penyebabnya apa, tanda gejalanya apa, dan lain-lainnya. Ya, paling 6-10 menit. Di sini saja, Bu ya. Ya, Nah, sini. ya. Apakah sudah siap? Sudah. Ya. Sudah siap, kita mulai dari baca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sebelum kita mulai, kita terapkan 3M. Kita ada memakai masker, kita menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter, dan kita tidak lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer ini. Ya. 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 Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya akan bertanya ke ibunya, apakah ibu sudah mengetahui secara jelas apakah itu COVID-19? Ya, saya paham sedikit sih Mas dari berita-berita di media sosial, di TV, di iklan-iklan seperti itu. Oh, begitu ya. Baik, jadi ibu sudah ada sedikit pandangan mengenai apa sih itu COVID-19, apa sih itu coronavirus ya. Baik, sekarang saya akan jelaskan ke adegan awalnya. Nah, yang pertama, ibu bisa melihat di sini bahwa COVID-19 atau coronavirus merupakan virus yang berasal dari Wuhan, di mana virus tersebut semerbak di Wuhan sekitar akhir 2019 hingga sekarang ini, dan dinyatakan masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020 awal. Nah, virus ini merupakan jenis virus yang dinamakan SARS-CoV-2, di mana virus ini menyerang organ pernafasan manusia. Nah, karena menyerang organ pernafasan manusia, gejala yang ditimbulkan akan berfokuskan pada organ pernafasan manusia itu. Nah, apa sih penyebabnya dari orang terinfeksi COVID-19 itu, Bu? Penyebabnya adalah dari virus itu sendiri yang masuk ke dalam tubuh kita ketika imun kita sedang lemah. Nah, maka dari itu kita sebagai orang-orang sehat di sini, kita harus tetap menjaga imun kita dengan berolahraga, melakukan kegiatan positif, melakukan perlindungan Tuhan. Seperti itu, Bu ya. Baik, di sini ada tanda gejalanya, bisa dilihat sendiri di PowerPoint saya. Di antara lain tanda gejalanya adalah batuk-batuk kering, batuk pilek, tadi yang saya sebutkan batuk kering juga, flu termasuk juga, pusing juga bisa, demam terutama itu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, tidak dapat mencium atau tidak membau. Nah, jadi maksudnya itu kita tidak dapat mencium apa-apa, seperti mati rasa tapi di bagian hidung saja. Yang lebih parahnya lagi ada pneumonia, ada MERS. Nah, terutama kejadian itu biasa terjadi pada lansia. Nah, sekarang ibu juga tahu ada gejala baru di mana ditemukan COVID varian terbaru, di mana kasus tersebut sangat mudah untuk menular, Bu, tapi tidak mengganggu kematian, tapi bisa saja untuk menimbulkan komplikasi. Nah, kita harus waspada saja terhadap virus tersebut. Nah, di sini cara pencegahannya, nah kita bisa mengetahui bahwa sering di-upload di media sosial, di TV atau di mana-mana pun, bahwa kita harus mematuhi 3M dan 1H. 3M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan. Nah, untuk masker yang kita pakai, kita harus menggunakan masker yang standar, yaitu dengan minimal 2-3 lapis, tidak digantungkan ke sini, ke bawah, nggak boleh ya Bu ya, kayak gitu nggak boleh ya. Terus kalau misal kayak gini, hidungnya kelihatan nggak boleh juga ya Bu. Terus misal kalau diginiin, itu nggak boleh juga biar misalnya lancar. Terus mau diginiin, ya itu nggak boleh ya Bu, harus menutupi. Dan menggunakan masker, jangan yang satu lapis seperti scuba, itu tidak rekomendasi. Dan juga tidak boleh menggunakan masker yang ada ventilasinya, karena virus dapat mudah masuk ke tubuh kita. Nah, seperti itu dari cara pencegahannya. Dan sekarang kita juga tahu di awal 2021 ini untuk kasus per hari ini ada penambahan, yaitu 10.000 kasus baru, Bu, untuk per hari ini. Tanggal berapa sekarang, Bu? Tanggal 7 ya.
yaitu sudah ada tanggal 9 ya, sudah ada penambahan kasus sekitar 10.000. Itu kasus positifnya data dari Kemenkes RI, 6.000 sembuh dan 192 meninggal. Kasusnya terus bertambah banyak. Dan alhamdulillahnya lagi di tahun 2021 kita sudah menggunakan vaksin Sinovac dengan harapan kita semua dapat melakukan vaksinasi dengan virus tersebut dan kita terhindar dari corona, dan doa kita juga semua untuk terhindar dari corona dan juga pandemi ini berakhir supaya kita benar-benar menjalani hidup normal, bukan new normal tapi benar-benar normal kembali. Amin dan amin. Nah, baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang tanyakan dari Ibu? Ya, saya mau bertanya Mas, kan saya punya nenek ya, nenek kan juga termasuk lansia usia. Nah kalau untuk lansia itu ada nggak sih pencegahan sendiri untuk lansia tersebut? Untuk pencegahan dari lansia itu sama saja seperti yang lain, tetap 3M 1H, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menjaga kerumunan. Hanya saja untuk lansia itu memang sangat rentan sekali untuk terkena COVID. Paling pencegahannya ketika pagi, jika masih dapat bergerak, lakukan gerakan-gerakan ringan seperti berjalan, bersenam tangan, atau berjemur di pagi hari. Seperti itu kurang lebih pencegahannya, Bu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Oh, baik, kalau sudah ditanyakan, nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akan undur diri. Terus saya ingin bertanya bagaimana ketika saya sudah menjelaskan, apakah paham atau masih belum paham? Paham. Sudah paham ya? Baik. Ya begitu, saya pamit dulu untuk melakukan kegiatan lain. Besok saya akan datang ke sini lagi untuk mendemonstrasikan bagaimana penerapan 3M dan 1H yang baik dan benar, serta melakukan penyemprotan uang dengan desinfektan. Mau jam berapa itu kira-kira? 10. 10. Tempatnya mau di mana? Di sini atau di mana? Di sini saja. Di sini saja ya. Baik. Kalau begitu saya pamit. Sebelum saya pamit, saya akan mendoakan ibu dan keluarga supaya tetap diberikan kesehatan. Ibu bisa mengambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'at fidil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan dapat diaplikasikan ke kehidupan Ibu sehari-hari. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.